Satu-satunya hal yang membuat Rusia tetap bertahan dalam perang Ukraina adalah minyak. Pendapatan pajak dari produk ini mendukung invasi Putin. Namun dengan sanksi makin berat, muncul pertanyaan, sampai kapan? Amerika Serikat menghancurkan Rusia tanpa menembak, dengan menghilangkan satu-satunya penopang ambisi kekaisaran Putin. Kini kita mulai melihat efeknya perlahan menghancurkan Rusia. Sebelum menjelaskan situasi minyak Rusia saat ini, kami akan mengajak Anda kembali ke masa lalu. Pada akhir Oktober 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sanksi baru untuk Lukoil dan Rosneft, dua perusahaan minyak utama Rusia. Sanksi-sanksi tersebut muncul setelah satu lagi putaran pembicaraan damai yang gagal dengan Putin. Dan itu berarti Amerika Serikat mengambil sikap tegas dan memberitahu Putin bahwa mereka akan menghantam Rusia dengan keras jika Putin tidak mulai menganggap serius pembicaraan damai. Ini adalah langkah-langkah yang keras. Putin mungkin belum sepenuhnya sadar dampak domino yang terjadi. Amerika Serikat melempar batu besar ke laut Rusia, memicu gelombang yang kini menghancurkan minyak Rusia. Namun, dampak awalnya signifikan. Minyak baru saja kena sanksi baru dari Amerika Serikat seperti pukulan uppercut Mike Tyson. Hanya seminggu setelah Trump membuat pengumumannya, Lukoil memberitahu dunia bahwa mereka berada dalam kondisi panik saat mengumumkan akan menjual aset internasionalnya kepada penawar tertinggi. Jika tidak ada keringanan atas tekanan baru dari Trump pada perusahaan itu, ingat penjualan tersebut karena akan sangat penting segera. Pada 27 Oktober, Lukoil mulai menerima penawar, mungkin karena Inggris mengikuti sanksi Amerika. Kepemilikan asing harus dilepas, banyak yang bisa dilepas di Irak. Lukoil memegang 75% saham di ladang minyak West Kerna II yang memproduksi 480.000 barel per hari dan termasuk terbesar di dunia. Kilang Neftohim Burgas di Bulgaria dan kilang bensin di Rumania mungkin harus dijual Lukoil untuk menghentikan kerugian akibat sanksi. Ini adalah investasi besar bagi perusahaan yang memproduksi sekitar 2% minyak dunia, dan Trump membuat investasi tersebut menjadi tidak layak pada Oktober 2025. Kita lompat ke masa sekarang, dan langkah yang awalnya memicu kepanikan di antara perusahaan minyak besar Rusia, kini mulai memberikan dampak drastis, baik bagi Lukoil maupun Rusia sendiri. Kita akan bahas situasi Rusia sebentar lagi. Untuk Lukoil, penjualannya sudah selesai, dan pembelinya tidak terduga. Newsweek melaporkan pada 29 Januari bahwa Lukoil setuju menjual aset asingnya ke perusahaan investasi Amerika Serikat dalam kesepakatan sekitar 22 miliar dolar. Ini bukan penjualan biasa. Lukoil melepas aset yang dulu menghasilkan pendapatan sebelum Trump memutuskan soal sanksi. Putin, setiap rubel dari penjualan minyak Rusia bisa dia pajaki untuk menjaga kas perang. Jadi, setiap penjualan seperti itu, seperti yang baru saja disetujui Lukoil, pasti akan memberikan pukulan ekonomi besar bagi Rusia. Selain melumpuhkan Lukoil, juga untuk menjadi pemain global minyak sejati. Newsweek tidak menyebutkan aset Lukoil mana yang dijual ke grup investasi Amerika Serikat, meski kemungkinan semuanya. Aset-aset yang tadi kami sebutkan di video akan hilang dalam skenario ini. Begitu juga dengan 200 pom bensin yang dimiliki Lukoil yang tersebar di negara bagian Pennsylvania, New Jersey, dan New York di Amerika. Hal serupa bisa terjadi pada pom bensinnya di luar Rusia. Bersama kilang dan aset minyak hulu Lukoil di luar negeri. Perlu dicatat ada perbedaan besar antara Lukoil dan Rosneft, perusahaan minyak lain yang dikenai sanksi Trump. Terakhir, perusahaan milik negara meski punya masalah, setidaknya bisa terlindungi dari dampak ekonomi terburuk akibat sanksi. Lukoil adalah perusahaan swasta yang sejak awal bisa mengembangkan portofolio aset internasional secara mengesankan. Rusia diuntungkan dari aset itu. Aset internasional Lukoil menghasilkan aliran pendapatan yang stabil untuk Rusia yang sangat penting karena berasal dari wilayah di luar Rusia. Itu penting bagi negara yang arus kas investasinya menurun sejak invasi Putin ke Ukraina. Jadi bisa dibilang bahwa aset yang baru saja dijual Lukoil merupakan semacam penyelamat bagi Putin. Dengan aset kini, di tangan perusahaan investasi Amerika Serikat, jalur penyelamat terputus dan minyak yang tumpah akan menguntungkan pihak selain Putin.
Kremlin tak bisa memungut pajak dari pendapatan yang tak lagi masuk ke negara itu. Penjualan aset minyak dapat menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi anggaran perang Rusia. Bagi Lukoil, penjualan itu hanya seperti plester saat mereka terluka parah. Meskipun suntikan dana sebesar 22 miliar dolar ke perusahaan sangat dibutuhkan, Lukoil menghadapi masalah lain terkait dengan diskon tajam yang harus mereka berikan pada setiap barel minyak yang dijual ke negara-negara lain. Negara-negara itu memanfaatkan situasi Lukoil dan mengambil untung dari sanksi barat karena harga minyak turun akibat diskon-diskon ini. Karena situasinya parah, beberapa hari sebelum mengumumkan penjualan aset luar negeri, kepala perusahaan Honcos sampai mendatangi Kremlin dengan harapan besar. Meminta pemerintah memberi keringanan pajak akibat diskon yang harus mereka berikan. Penurunan tajam harga minyak mentah Rusia membuatnya diperdagangkan sekitar 50% dari patokan global. Lukoil kini berharap Kremlin mengubah mekanisme penahan harga bahan bakar di Rusia. Penahan harga ini sejak 2018 memberi kompensasi pada perusahaan minyak Rusia. Jika harga bahan bakar domestik di bawah internasional, perusahaan minyak dapat kompensasi. Jika harga domestik di atas internasional, perusahaan wajib membayar tambahan ke negara. Ini yang dilakukan Lukoil sekarang dan membuat mereka khawatir. Mereka meminta diskon pajak minyak mentah Rusia dibatasi $10.015 per barel. Batas atas diskon saat ini melebihi $20, sehingga Lukoil harus membayar sekitar $170 juta ke anggaran tahunan Rusia pada Desember. Jumlahnya makin tinggi jika termasuk bulan Januari sebagai bagian mekanisme penyeimbang. Menurut media, 24 perusahaan minyak Rusia kemungkinan akan mentransfer $616 juta ke anggaran negara Rusia untuk periode Desember hingga Januari. Perusahaan-perusahaan tersebut menerima $23 miliar dari Rusia pada 2023 dan $11,5 miliar lagi pada 2024 melalui mekanisme penyeimbang. Jadi, supaya jelas, Lukoil ingin Putin mengambil lebih sedikit uang dari industri minyak Rusia pada saat Putin sedang menguras habis Rusia, dari setiap rubel yang bisa dia dapatkan untuk mendanai perangnya. Ada sesuatu yang memberitahu kita bahwa tidak ada kemungkinan hal ini akan terjadi. Ngomong-ngomong, Rosneft juga sebenarnya tidak terlalu baik-baik saja. Karena dimiliki negara, perusahaan ini terlindungi dari berbagai masalah yang dialami Lukoil dengan aset internasional. Namun, keuntungan Rosneft menurun dengan cepat. UNN melaporkan pada Desember 2025 bahwa laba Rosneft turun sekitar 70% dalam 9 bulan pertama 2025. Perlu diingat, ini terjadi sebelum Trump memberlakukan sanksi. Jadi kemungkinan Rosneft menghadapi masalah lebih besar di 2026, hanya saja kita belum mengetahuinya. Kremlin berusaha membantu Rosneft dengan mengumumkan keringanan pajak sebesar 10 miliar rubel untuk perusahaan tersebut. Jumlah itu akan dibayarkan setiap tahun antara 2026 hingga 2030. Namun, itu hanya sekitar $133 juta per tahun. Itu tetap uang yang diperoleh Rosneft karena perusahaan milik negara. Tetap saja, retakan-retakan mulai terlihat jelas pada raksasa minyak Rusia, dan kita juga bisa mengatakan hal yang sama untuk Rusia sendiri. Sebelum membahas masalah Rusia, ingat Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, lakukan sekarang. Mari kita bahas lagi situasi Rusia. Seperti disebutkan di video ini, sanksi Trump Oktober berdampak besar dan menimbulkan efek domino. Kita baru saja mengetahui apa dampak itu dan bagaimana dampak itu masih terus berlangsung. Lihat, minyak. Rusia kini menghadapi banyak masalah baru akibat sanksi ini, terutama saat sanksi Trump digabungkan dengan sanksi sebelumnya. Contohnya, pendapatan pajak turun drastis. Pada 19 Januari, Reuters melaporkan pendapatan anggaran federal Rusia dari pajak gas dan minyak diperkirakan turun 46% pada Januari dibandingkan bulan yang sama tahun 2025. Rusia masih akan mendapatkan banyak uang untuk perang Putin. Sekitar $5,41 miliar akan digunakan untuk perang. Namun jumlah ini terendah yang didapat Rusia dari pajak dua aset utamanya sejak Agustus 2020.
Jika Anda butuh pengingat, itu terjadi di awal pandemi COVID-19 saat orang-orang harus di rumah dan permintaan bahan bakar rendah. Lebih parah bagi Kremlin, penurunan ini terjadi setelah 2025 dan membuat pendapatan anggaran Rusia terendah sejak 2020. Pendapatan pajak minyak dan gas turun 24% dari tahun 2024. Sekali lagi, Rusia masih menghasilkan banyak uang dari minyak dan gasnya, sekitar 112,6 miliar dolar sebenarnya. Namun itu 24% lebih rendah dari tahun sebelumnya dan Januari. Penurunan ini menunjukkan pendapatan semakin turun. Pemotongan terus dilakukan pada Rusia, dan kini terlihat Rusia mulai kehabisan darah. Jika tren ini berlanjut, pendapatan pajak minyak dan gas Rusia pada 2026 akan lebih rendah dari 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya, akan tersisa sangat sedikit. Newsweek juga mengangkat poin yang sangat menarik yang menunjukkan bagaimana masalah minyak Rusia akan berlanjut lama setelah perang Ukraina berakhir. Selama perang, Rusia menyeimbangkan dengan belanja pertahanan tinggi, pajak, dan utang besar. Setelah perang usai, negara itu akan menanggung biaya rekonstruksi besar dan tekanan menaikkan standar hidup, menurut laporan tersebut. Dengan kata lain, tabir asap yang menyelimuti keuangan Rusia sudah mulai menghilang. Setelah perang usai, masyarakat Putin membutuhkan investasi yang sebelumnya ditolak. Namun, dana untuk rekonstruksi yang tak pernah dibayangkan, Rusia pun tidak tersedia. Selain pajak, Rusia memiliki masalah lain dengan sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Sanksi membuat perusahaan minyak negara harus menjual produknya dengan diskon besar, yang mempengaruhi masalah pajak yang sudah dibahas. Rusia mendapat pajak lebih sedikit dari minyak seharga $80 dibanding $50 per barel. Namun kini, Putin pasti ingin salah satu angka itu, sebab Rusia harus memberi diskon jauh lebih besar. Kilang minyak India yang masih beli dari Rusia meraih keuntungan besar. Menurut artikel 29 Januari, United 24, media Rusia harus menjual minyak ke India seharga hanya $22 per barel karena khawatir sanksi Amerika Serikat. Situasinya sudah sampai pada titik di mana beberapa kilang minyak di negara itu secara aktif menolak untuk membeli minyak Rusia sama sekali. Inilah yang memaksa Rusia menawarkan potongan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terakhir kali, harga rata-rata minyak serendah itu terjadi saat pandemi COVID-19. Macrotrends mencatat pada April 2020 harga rata-rata turun, jadi $19,23 per barel dari sebelumnya, $40-50. Itu keadaan ekstrim. Sebelumnya, harga minyak tidak pernah konsisten di $20 per barel sejak awal 2000-an. Jadi, itu berarti lebih dari 20 tahun inflasi hilang begitu saja bagi Rusia, karena mereka mendapatkan jumlah yang sama dari India untuk satu barel minyak, seperti yang mereka dapatkan saat Putin pertama kali memimpin negara itu. Financial Times menyebut harga $22 membuat Rusia nyaris tak mendapat untung per barel, terutama karena masalah pajak. Bagaimana memungut pajak jika tak ada penghasilan? Seorang mantan eksekutif senior bidang energi mengatakan pada Financial Times, jika Amerika Serikat meningkatkan sanksi, kami hanya bisa menjual minyak lewat pipa. Kita tahu Putin ingin mengembalikan Rusia seperti dulu, tapi ini mungkin sudah keterlaluan. Saat Trump menjatuhkan sanksi Amerika Serikat ke Lukoil dan Rosneft, masalah India mulai muncul bagi Rusia sekitar sebulan setelahnya. Pada bulan November, Reliance Industries, yang merupakan salah satu konglomerat terbesar di India, mengumumkan bahwa mereka telah berhenti mengimpor minyak mentah Rusia untuk unit penyulingan khusus ekspor mereka di Gujarat. Transisi ini selesai lebih cepat dari jadwal demi patuh pada pembatasan impor produk per 21 Januari 2026, ujar Reliance Industries dalam rilis pers. Artinya, Amerika Serikat memaksa kami. Reliance juga telah mengurangi impor lebih jauh. Menurut oilprice.com, 29 Januari, perusahaan menghentikan semua pembelian minyak Rusia yang terkena sanksi, membatasi perusahaan Rusia yang bisa menjual ke Reliance.
Reliance hanya akan membeli minyak mentah Rusia dalam jumlah terbatas dengan harga yang dibatasi. Hal ini bisa menyebabkan diskon seperti yang disebut media United 24 memperparah situasi. Menteri Minyak India, Hadith Puri, mengumumkan impor minyak India dari Rusia turun dari 1,8 juta menjadi 1,3 juta barel per hari pada Januari. Bahkan dengan harga diskon, itu berarti pembelian harian senilai 11 juta dolar hilang, yang jika dijumlahkan menjadi sedikit lebih dari 4 miliar dolar pendapatan tahunan yang tidak bisa dipajaki oleh Putin. Semua ini berkat sanksi dari Amerika Serikat, dan tampaknya situasinya hanya akan semakin buruk bagi Rusia, khususnya jika undang-undang sanksi sekunder baru Amerika Serikat dengan tarif 500% untuk negara yang membeli minyak Rusia disahkan. Ngomong-ngomong, bukan berarti minyak Rusia yang tidak terkena sanksi menghasilkan banyak uang yang bisa dipajaki oleh Putin untuk perang di Ukraina juga. Media United 24 melaporkan harga ekspor rata-rata minyak mentah Ural jenis utama Rusia turun jadi 39 dolar per barel pada Desember. Kami beri 3 tebakan untuk ucapan kami berikutnya. Itu adalah harga terendah sejak pandemi COVID-19. Sekarang, kondisi normal versi Rusia adalah menempatkan diri dalam situasi seperti saat penyakit tak dikenal membuat semua negara panik. Kepemimpinan Putin menyebabkan hal ini dan situasinya akan memburuk. Pada Januari, harga rata-rata minyak mentah Ural turun ke 34 dolar per barel. Meski harga pulih di akhir bulan, kisaran 308 dolar per barel saat ini tetap lebih rendah dari bulan Desember. Tahun 2025 memperlihatkan situasi minyak Rusia makin buruk. Financial Times menyorot diskon minyak mentah Ural capai 24 dolar per barel pada November. Itu adalah selisih harga jual per barel antara minyak mentah Ural dan Brent. Sanksi membuat diskon tak terhindarkan, namun pada 2023 dan 2024 hanya 15 dolar. Tekanan sanksi sudah berdampak dan akan terus berlangsung. Ironisnya, satu aspek ekonomi Rusia yang semakin kuat justru memperburuk masalah minyak saat ini. Rubel, 17% lebih tinggi dari asumsi anggaran Rusia sebesar 92 rubel per dolar Amerika Serikat. Artinya, Rusia mendapat lebih sedikit rubel dari setiap dolar hasil penjualan minyak. Financial Times menjelaskan apa artinya ini, dengan menyatakan adanya penyimpangan rata-rata sebesar 10 dolar. Perbedaan harga Ural dari asumsi anggaran bisa mengurangi pendapatan 1,8 triliun rubel, tulis analis Alfa Bank. Pemberi pinjaman swasta terbesar Rusia, 1,8 triliun rubel, sekitar 23,9 miliar dolar, adalah dana yang tidak dapat dipajaki Putin. Kami sudah menyajikan banyak data di video ini, tapi masih ada beberapa angka lagi yang menunjukkan buruknya situasi minyak Rusia. Memperparah semua masalah ini, dengan perusahaan minyak yang menjual aset, minyak dijual dengan diskon besar-besaran, dan rubel yang kuat membuat Putin kesulitan adalah masalah produksi. Menurut media United, 44 pada 23 Januari, produksi minyak Rusia turun menjadi 512 juta ton, menandai penurunan 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, Rusia memproduksi 516 juta ton minyak sebelumnya, 530 juta ton, dan pada tahun 2022 sebanyak 535 juta ton. Produksi minyak Rusia di 2025 terendah sejak 2009. Jadi apa yang kita lihat? Sektor minyak Rusia menuju krisis. Semua yang kita bahas, dari penjualan aset ke Amerika Serikat hingga produksi minyak Rusia yang turun, intinya satu, pendapatan minyak untuk pajak Kremlin berkurang bagi Putin. Titik lemah Putin telah ditemukan, atau mungkin lebih tepatnya, titik lemah itu memang sudah diketahui sejak lama. Hanya saja sekarang Amerika Serikat terus menusukkan pisau ke titik yang tepat itu. Dengan setiap sanksi yang diterapkan, industri minyak Rusia tidak akan runtuh hari ini, bahkan tidak akan runtuh besok. Namun pada akhirnya, semua luka ini akan memberikan dampaknya. Dan Putin akan dibiarkan dengan sisa-sisa ekonomi yang compang-camping yang telah ia hancurkan hanya demi gagal mengalahkan Ukraina untuk menegaskan maksudnya. Ekonomi Rusia sangat lesu
hingga Ukraina mampu melakukan hal yang tampak mustahil. Petunjuk ini terkait pertumbuhan ekonomi atau ketiadaannya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, tonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya saat Rusia terus terjatuh dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.